Shalom, saudara yang terkasih dimanapun Anda berada. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan. Saya mengundang saudara yang terkasih untuk masuk dalam persekutuan, karena kita tahu dalam persekutuan ada janji Tuhan. Sekalian, kita akan ibadah. Saya berharap mari kita beri hatimu, karena di dalam
Firman berkata, pujilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Mari dengan sungguh-sungguh kita menyerah pujian segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Hallelujah.
yang baik. Walaupun keadaan saat ini di masa COVID yang tidak kunjung berakhir, tetapi kami tetap memuji Tuhan dan kami percaya Engkau Allah yang senantiasa melindungi, Engkau Allah yang senantiasa memberkati kami. Karena kami tahu Engkau Allah seiman bagi. Katakan, waktu Tuhan masih yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan sekali lagi, waktu Tuhan masih yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Besar harapan saya, seluruh peserta atau siapapun yang mengikuti konten ini, kita semua dalam lawatan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kita masuk di dalam sesi ibadah atau persekutuan. Saya mengajak saudara yang terkasih untuk masuk dalam persekutuan atau ibadah, karena kita tahu di dalam ibadah mengandung janji. Di dalam ibadah iman kita akan dikokohkan dan diteguhkan. Oleh sebab itu, janganlah pernah meninggalkan persekutuanmu dengan Allah. Saudara yang terkasih, kali ini renungan atau firman-Nya bagi kita adalah untuk segala sesuatu ada waktunya. Hal ini bukanlah hal yang baru lagi, bahkan kita sudah sering memperdengarkan di gereja atau di kumpulan-kumpulan atau di suatu kegiatan gerejawi. Ini sudah sering kali kita perdengarkan. Namun tidak ada salahnya terus-menerus kita diingatkan kepada hal ini supaya kita sebagai ciptaannya menghargai waktu dan mempertanggungjawabkan waktu yang Tuhan percayakan bagi tiap-tiap kita selama kita masih hidup. Berbicara tentang hal ini, dalam firman-Nya berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati manusia. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Hal ini tertulis dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Saudara yang terkasih, sifat alami manusia cenderung untuk ingin segalanya secara instan, tergesa-gesa dan tidak sabar. Manusia ingin semuanya itu terpenuhi sesegera mungkin. Tetapi kita harus mengerti bahwa Tuhan punya waktu tertentu dan khusus untuk menjawab doa-doa dan kerinduan kita. Segala sesuatu yang terburu-buru tentu tidak akan menghasilkan yang baik. Itu pasti. Maka dengan ini dalam Pengkhotbah 3 ayat yang 11 ditekankan kepada tiap-tiap kita. Tuhan itu menjadikan segala sesuatu itu adalah sepengetahuan Tuhan. Memang waktu Tuhan bukanlah waktu manusia. Namun waktu adalah yang tepat dan sempurna bagi kita. Maka dengan itu, saudaraku yang terkasih, mari kita belajar percaya bahwa Tuhan pasti menggenapi segalanya itu tepat pada waktunya. Bahkan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menyatakan kebaikannya bagi kita. Maka hal ini perlu mempercayai dalam waktu Tuhan, bahwa tetap bertekun dalam doa, tenang dan percaya bahwa Tuhan akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Walaupun saat ini kita masih belum melihat perubahan yang terjadi, tetapi bertekun di dalam pengharapan, sebab Dia tidak akan pernah mengecewakan.
Ingatlah saudaraku, pada saat Tuhan berjanji pada Abraham, dan ini sudah seringkali juga kita pendengarkan, bahwa ia kelak akan memiliki keturunan. Secara kasat mata dan juga pemikiran manusia tidak mungkin lagi, karena sudah tidak lagi bisa produktif atau sudah menopause lagi, yaitu istrinya Abraham. Tidak mungkin. Tetapi itulah Tuhan, kalau sudah berjanji, Tuhan akan menggenapinya. Dan kapan waktunya itu urusan Tuhan. Bagian kita hanya mentaati ketekunan kita dan tetap berharap kepadanya. Maka kita tahu bahwa akhirnya Abraham pun memiliki keturunan. Tetaplah setia di dalam menanti pertolongan Tuhan. Jangan terpengaruh dengan lamanya waktu. Berfokuslah pada Tuhan, sebab Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kitalah yang sering, bahkan tidak sering lagi, bahkan nyaris kita meninggalkan Tuhan. Setiap janji pasti akan digenapi tepat pada waktu. Mempercayai waktu Tuhan artinya kita juga perlu untuk meletakkan segala beban pikiran kita di bawah kaki. Kita juga memerlukan keyakinan bahwa Tuhan akan bekerja dalam hidup kita pada waktu yang tepat. Janganlah pernah berjalan di depan keraguan serta merasa cepat. Percayalah segalanya di dalam kendali Tuhan. Karena ketika dalam kendalinya, maka semua pasti akan indah pada waktunya tentunya. Tetaplah bersukacita di dalam menanti waktu Tuhan. Maka dengan saudaraku, dalam hidup ini tidak selamanya kita dapat menggapai keinginan kita secara instan. Sebab Ia berdaulat atas hidup kita. Hanya Yesus saja yang menentukan waktu yang terbaik bagi kita. Tuhan menggenapi janjinya selalu tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, marilah mulailah saat ini kita menjalani kehidupan dengan mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Karena Ia adalah Tuhan yang selalu menyatakan kebaikannya pada kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Allah punya rencana kekekalan yang mencakup semua maksud dan kegiatan setiap orang di muka bumi ini. Segala sesuatu dalam alam ini adalah dalam kehidupan manusia berada di bawah satu rangkaian rencana Allah. Ada masa, yaitu suatu periode yang ditetapkan, dan waktu yaitu kejadian yang ditentukan sebelumnya untuk semua yang terjadi di bawah matahari. Maka dengan ini kita bisa melihat kejadian-kejadian yang kelihatan kebetulan semua merupakan bagian dari sebuah rencana sangat besar. Dalam hidup kita ini tidak ada yang sesuatu yang secara kebetulan, tidak ada yang secara kebetulan. Semua kejadian dalam hidup manusia, mulai dari lahir sampai matinya, satu turunan waktu yang Tuhan telah tetapkan. Jadi tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Itulah sebabnya seharusnya kita memaknai semua peristiwa dalam sudut pandang Allah, sehingga setiap waktu yang ada akan menjadi waktu yang bernilai di hadapan Allah dan bukan sebaliknya. Jadi kita memaknai waktu dari sudut pandang Allah, maka kita akan mempergunakan setiap waktu secara bertanggung jawab. Dan hal itu akan terlihat dalam setiap aktivitas kita sehari-hari, di mana kita akan secara maksimal mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita, bahwa karena hasil yang akan kita dapatkan, tetapi karena suatu komitmen kepada Allah. Kerjakanlah pekerjaan kita dengan tekun, apapun itu yang dipercayakan. Maka ditekankan sekali lagi di sini, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati manusia. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang Allah lakukan dari awal sampai akhir.
setiap kejadian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kurun waktu yang Dia sediakan, di dalamnya Allah menyediakan keindahan. Hal itu hanya bisa dinikmati apabila manusia menyadari bahwa keindahan itu tidak ditemukan dari upaya dan usaha manusia, tetapi pemberian Allah semata-mata. Jadi saudaraku yang terkasih, Allah memiliki waktu untuk menyatakan rencananya dalam kehidupan kita. Dan waktu Tuhan itu tidak pernah terlalu cepat atau sebaliknya terlambat. Waktu Tuhan tidak pernah ditentukan oleh keadaan manusia. Pada waktunya Dia membuat menjadi indah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah pemaparan firman Tuhan bagi kita. Marilah kita menghargai waktu yang diberikan Tuhan dan mengerjakan pekerjaan yang dipercayakan bagi kita. Karena apapun yang kita kerjakan, itu Tuhan akan melihat dan tentunya upah kita besar di surga. Demikianlah firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terpujilah Engkau. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu bagi kehidupan kami. Waktu demi waktu Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami menyadari penyertaan Tuhan, pemeliharaan-Mu sungguh dahsyat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah diingatkan kembali kepada kami, supaya kami bisa mempertanggungjawabkan waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah sungguh kami mempertanggungjawabkan waktu yang indah Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Berkatikan semua, biarlah sungguh-sungguh kami bisa melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Terima kasih, dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom semua. Di sini saya akan menyampaikan kesan dan pesan saya selama pesantren kilat kemarin. Selama 2 hari kemarin atau pendalaman Alkitab kemarin, banyak sekali pelajaran yang saya dapat. Salah satunya adalah tentang iman. Kita mengetahui iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Iman itu bukan hanya sekedar pasrah saja, tapi dalam iman kita juga memerlukan keteguhan hati dan juga fondasi yang kuat. Dalam iman ada 3 hal penting yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu tentang iman Kristen itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Yang kedua, Tuhan memberikan kapasitas yang besar untuk belajar. Dan yang ketiga adalah tentang pemahaman iman yang kuat. Dalam kehidupan manusia di bumi, pasti setiap orang mengalami yang namanya penderitaan atau malapetaka, sehingga ia merasa dalam keadaan yang sangat buruk. Allah memberikan kehidupan bagi kita agar melakukan kehendak-Nya dalam tindakan kita sehari-hari. Memang hidup tidaklah mudah dan gampang seperti yang kita dambakan. Setiap manusia pasti mempunyai titik-titik kelemahan, pasti akan mengalami penderitaan, baik waktu yang lama ataupun dalam waktu yang singkat. Namun, tujuan hidup bukanlah untuk mengalami penderitaan tersebut, tetapi tujuan hidup adalah di mana kita harus bisa berbuat baik sebanyak-banyaknya dan harus berbakti kepada Allah dalam setiap perilaku kita. Sekian dari saya, terima kasih. Shalom semuanya, nama saya Sofia Febrianelika Marita, saya dari kelas 8 Di sini saya akan menyampaikan pesan-pesan saya selama 2 hari belajar pesantren kilat atau pendalaman iman. Selama belajar pesantren kilat, saya mendapatkan banyak hal.
mulai dari Ibu Sentina dan juga kakak-kakak alumni. Dan pada saat itu kami belajar tentang iman. Tentu kita tahu apa pengertian iman itu. Iman penting dalam hidup kita. Bagaimana cara agar kita dapat iman kita ini bertumbuh dalam hidup kita? Ya tentunya kita rajin beribadah, membaca firman Tuhan, dan berdoa. Pengertian iman dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah kepercayaan yang berperan kepada agama atau keyakinan atau kepercayaan kepada Tuhan, Allah, dan lain sebagainya. Seperti yang tertulis pada Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan juga pada Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari perbuatan dan perbuatan oleh Kristus. Dan selama saya belajar pesantren kilat, saya juga bisa lebih mengerti apa itu arti iman, dan juga kami juga mempelajari tentang unsur-unsur iman. Iman mempunyai 5 unsur. Yang pertama, percaya kepada Injil, percaya kepada Kristus. Yang ketiga, percaya kepada gereja. Yang keempat, mengimani kedatangan Kristus Sang Juru Selamat. Yang kelima, memegang Kristus dan Rasulnya sebagai panutan. Tentu kelima hal itu sangat penting dalam hidup kita. Jadi, mengapa iman sangat penting dalam zaman sekarang atau remaja sekarang? Ya karena zaman sekarang itu sudah banyak teknologi, internet, dan tidak semua orang dapat menggunakannya secara baik. Seperti saat bermain handphone, banyak orang yang menonton hal-hal yang tidak baik, dan juga bermain game yang sangat berlebihan, dan hal itu dapat berpengaruh dalam hidup kita. Dan dengan hal itu kita harus memiliki iman yang sangat kuat sehingga kita tidak ikut tercampur dalam dunia seperti ini. Dan terkadang juga saat kita sedang meminta sesuatu kepada Tuhan, dan hal yang kita minta tidak sejalan dengan apa yang kita pikirkan, sehingga kita menjadi marah, kesal. Padahal kita baru sekali meminta. Kan tidak mungkin kita meminta kepada Tuhan langsung diberi. Pasti dengan kesungguhan hati kita sungguh-sungguh memintanya, pasti akan diberi. Dan tentunya kita harus sabar. Dan yang kita minta itu tidak perlu seperti supaya aku cantik, supaya aku tinggi, supaya aku gimana. Yang penting itu adalah gimana kita bisa menjadi pelayan kepada Kristus, kita diberi kesehatan, panjang umur, dan lain sebagainya. Jadi iman sangat penting dalam hidup kita. Dan juga ada 3 hal mengapa orang Kristen perlu mendalami imannya. Yang pertama, iman Kristen itu tidak semudah yang kita bayangkan atau kita pikirkan. Dan yang kedua, Tuhan memberikan kita kapasitas yang besar untuk belajar. Seperti yang tertulis pada Matius 22 ayat 37. Dan yang terakhir, pemahaman iman yang kuat akan menolong kita menjadi orang yang makin bijak dan berdampak. Contoh orang beriman kita ambil dari nabi-nabi, yang contohnya kita ambil Nabi Ayub. Tentu kita tahu siapa Nabi Ayub itu. Contoh sikap beriman yang dapat kita ambil dari Nabi Ayub adalah: 1. Tidak terikat dengan harta duniawi. Yang kedua, sikap berpegang teguh. Dan yang terakhir, tidak menyalahkan Tuhan. Dan itu saja yang dapat saya ambil selama saya belajar pesantren kilat. Semoga iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan sebagai orang Kristen, kita perlu memiliki iman. Demikian kesan-pesan saya selama pesantren kilat. Ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Shalom semuanya.
Demikianlah akan pemaparan ibadah pada saat ini. Saya percaya kepada Kristus. Apabila kita setia dan taat beribadah kepadanya serta melakukan firman-Nya, kita pasti diberkati. Terima kasih bagi kita semua. Shalom, damai sejahtera bagi kita.